Halo, selamat pagi rekan-rekan mediator. Salam mediator, salam damai dan harmoni. Baik, perkenalkan Bang Hawid Guritno. Halo. Oke, baik, kita akan bicara tentang gimana sih seorang advokat yang juga menjadi seorang mediator begitu. Nanti kita akan banyak bicara tentang tips and tricks. Sebelumnya like, comment, dan subscribe dulu ya channel kita dan nyalakan loncengnya biar dapat terus info-info terkait dengan tips and trik di Bincang Mediator, Mediator Talks. Apa kabarnya Bang Hawid? Alhamdulillah baik Bang Iwan. Bang Iwan gimana nih? Luar biasa. Tetap semangat. Kalau ketemu Bang Hawid ini rasanya tuh energi positif terus. Jadi nular banget Amin, amin. Iya. Seperti hidup kembali. Seperti hidup kembali ya. Oke, apa Ya. kesibukan sekarang apa nih Bang Hawid? Ya, rutinitas tetap sebagai seorang advokat dan Oke. juga pendiri kantor pengacara, kantor Iya. hukum. Apa kan? nih? Kantor hukumnya apa? Silakan disebut Bang. Kantor hukumnya namanya Guritno and Partners Advokat and Legal Consultant. Oke, mantap. Yang Di mana? beralamat Alamatnya di Bang? Gedung Jiwasraya, Jiwasraya. lantai dasar, Jalan RP Suroso nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat. Jadi kalau ada sekitar Menteng, jangan lupa mampir-mampir aja Bang Iwan. Langsung mampir aja. Nanti kita cantumin Facebook dan apa? Ada channel juga nggak di Bang Hawid nih? Harus buat kayak kalau belum ini, ada, nah. Ada juga ya. ada pengacara Guritno. Pengacara Klik aja di Guritno. YouTube. Nah, oke. Nanti kita kasih juga linknya, rekan-rekan. Oke, baik. Malam ini kita mau bicara tentang tadi ya, seperti saya sebutkan di awal ya, tentang Ya. apa, gimana sih menjalankan profesi advokat dan juga sebagai mediator. Ini kan tadinya kan semacam tantangan tersendiri ini ya, menjadi mediator kan begitu, atau proses mediasi itu sendiri kan banyak lika-liku lah ya Bang Hawid ya. Betul banget, Bang Iwan. Bener Entah banget. dari sisi mediatornya atau prosesnya dijalankan yang kurang baik begitu. Makanya yang mau jadi mediator profesional daftar langsung ya di pelatihan kita, sertifikasi mediator Impartial Mediator Network. Jangan lupa guys, jangan lupa. Oke, baik. Nah Bang, kita ingin bicara nih pertama tentang perspektif Abang nih sebagai tadi ya, sebagai advokat dan juga Ya. menjalankan ada juga profesi mediator nih Bang Hawid nih. Nah, Ya. perspektif Abang tentang proses mediasi ini bagaimana Bang? Iya Bang Iwan. Jadi kalau ditanya perspektif mediasi sebagai seorang advokat, Ya. jujur saya jadi advokat belum lama Bang Iwan. Ya baru Oh. kisaran main 10 tahun lah di dunia pengacara, di dunia Oke, lawyering. oke. Tiba-tiba waktu itu ngerasa banget menemui kebuntuan. Kenapa ngerasa nemuin kebuntuan? Karena hampir semua edukasi yang diberikan ke klien ataupun klien berstigma kalau kita itu sedang menangani perkara klien, Iya. ujung-ujungnya ke persidangan. Ujungnya persidangan. Ini kita bicara yang perdata dulu ya. Yang perdata harus gugatan ke pengadilan negeri, terus kemudian ada proses banding dan kemudian ada Iya. kasasi. Nah, Oke. ini kadang kita terkendala terkait satu jelas waktu, Betul. dua betul. biaya, Betul. tiga eksekutable atau tidak. Jangan sampai Iya. kita hanya menang di atas kertas. Betul, sudah nunggunya lama Nah. sampai dengan apa? Tingkat terakhir Bang, peninjauan kembali ya Bang. ya? Bisa juga sampai PK, upaya hukum Sampai luar PK biasa. ternyata masih tetap aja Lelah menangnya di atas sekali. kertas begitu ya. Lelah sekali. Oke. Memang berpikirnya secara advokat konvensional, makin panjang perkara, Oke. makin lama perkara, makin lebar fee-nya. Betul, betul. Jadi ada peluang di balik sebuah konflik ya gitu ya. Betul, Di balik sebuah perkara. Betul. Oke. Nah, Ya. Jadi bagaimana Bang terkait dengan proses mediasi ini yang Abang selalu alami sebelum jadi mediator begitu? iya. Ya, sebelum menjadi mediator memang terkadang kita menganggap mediasi itu hanya ada di proses persidangan. Sedangkan Ya, misal kita perkara gugatan perdata yang saya Iya, tadi iya, sebutkan ke Oke. Bang Iwan.
Kalau di atas tahun 2016 kan jelas ada Perma 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Iya. Nah, itu ketika majelis hakim, pemeriksa dan pemutus perkara selesai, Iya. memeriksa identitas para pihak sebelum masuk kepada pembacaan surat gugatan dari penggugat, maka berdasarkan ketentuan Perma 1 2016 wajib hukumnya. Wajib nih. Hukumnya, betul. Para pihak untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. Proses mediasi. Dan kadang waktu belum mengenal dunia mediasi, kita ini para advokat, terutama saya ya, subjektif ya, subjektif. Saya tidak bilang ke semua advokat atau semua pengacara, subjektif. Saya beranggapan waktu itu prosedur mediasi hanyalah sebagai suatu hal apa ya, bisa dibilang ya, formalitas belaka. Betul. Formalitas belaka. Nah, kemudian harapan kita, wah buru-buru nih mediasi biar cepet gagal, biar segera masuk ke proses persidangan. Iya. Nah, ternyata setelah dirasa-rasa lelah, Bang Iwan. Lelah banget. Padahal tadi tujuannya kan semakin panjang perkara, semakin banyak tadi fee-nya gitu ya. Betul. Oke. Karena kenapa? Lama-lama kan kalau kita bekerja ini kembali kepada kepuasan. Betul. Jangan sampai kita merasa betul kita satu sisi diuntungkan secara finansial, makin panjang perkaranya, fee-nya juga makin tinggi, ternyata tidak juga. Betul. Kalau menurut saya itu merupakan konsep konvensional sebagai seorang advokat. Sekali lagi ini subjektif dari saya ya. Iya. Karena masih banyak juga beberapa pengacara dan mungkin dulu saya juga berperspektif seperti itu. Jadi bisa dibilang ya coba kita makin lama perkara itu tadi yang saya bilang itu malah makin banyak keuangan. Tetapi justru di kepuasan batiniah sebagai seorang advokat yang membela, mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum klien kita, merasa kok apa yang diinginkan klien kita tuh sukar sekali tercapai. Harus melalui sebuah putusan dan prosesnya lama, biayanya besar, terus kemudian apa ya, seperti memelihara suatu rasa emosional terlalu tinggi dari sisi klien. Orang berperkara kan capek. Beban batin juga. Ada. Ada beban. Berkali-kali klien yang belum ngerti hukum acara pasti nanya, "Pak, kapan putusan? Pak, kapan menangnya?" Nah, ini kan apalagi lucu juga. Betul. Itu Bang Iwan. Jadi kita kayak harus menjamin juga kan si klien untuk menang dan lain sebagainya. Padahal kita kan ya namanya ya di dunia pengacara ya bertarung dengan lawan begitu. Ya, kadang orang lupa bahwa ketika orang berperkara itu bukan hanya sekedar menang atau kalah dalam suatu perkara, tetapi yang harus kita lihat di sini adalah satu nilai kepastian hukum, nilai keadilan hukum, dan yang terakhir kemanfaatan. Bermanfaat nggak, berkeadilan nggak, berkepastian hukum nggak atas perkara yang kita pegang ini, Bang Iwan. Awal-awal saya berpikir seperti itu. Betul. Nah, kalau begitu tentang pertanyaan tadi, Bang, mediasi sebenarnya ada peluang nggak, Bang? Atau ada tantangan nggak di sana, Bang? Nah, jadi jawab tadi itu, kepastian hukum, kemudian kebermanfaatan, kemudian kemanfaatan keadilan hukumnya kan. Mediasi bagaimana, Bang? Ini khusus bagi para viewernya Bang Iwan dan subscribernya Bang Iwan. Gua kasih bocorannya. Jadi gini semua, teman-teman semuanya. Jadi kembali lagi, kalau di kantor kami, Guritno & Partners Advokat Legal Consultant, setidak-tidaknya itu kan ada 2 fee, setidak-tidaknya. Satu itu lawyer fee atau jasa hukum utama. Yang kedua ini success fee. Ada success fee. Nah, setidaknya 2 ini dulu dah. Sebenarnya banyak komponen lain, tapi saya coba kerucutkan menjadi 2 yang pokok, 2 ini. Kapan lawyer fee diterima? Itu pada saat kita bersepakat dengan klien untuk mewakili kepentingan hukum klien. Apakah langsung dibayar di awal sekaligus, kan? Ataukah secara bertahap? Nah, kebiasaan di kantor kami itu tidak pernah bertahap itu, misalnya masuk pada proses apa tidak, tetapi misalnya 1 bulan setelah tanda tangan kuasa. Misal ketika tanda tangan kuasa down payment 50% dulu lah. Nah, baru setelah itu kita jalan 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin maksimal 3 bulan berikutnya itu pelunasan. Itu. Yang kedua itu ada success fee. Fee atas keberhasilan. Nah, ini prosentasenya juga sama seperti lawyer fee, kesepakatan antara kita dengan klien. Itu Bang Iwan. Nah, kadang menjawab tantangan bagaimana mediasi, ini kita harus edukasi juga ke klien kita, teman-teman advokat, teman-teman pengacara. Betul. Sebisa mungkin jangan pernah memelihara perkara klien, kan? Jangan sekali memelihara perkara klien. Karena kenapa? Memang betul kita dapat fee-nya panjang. Tetapi saya tanya ke kawan-kawan, success fee-nya cair nggak?
Apalagi yang belum pembayarnya belum selesai, pembayaran yang pusing kita. perkaranya saja belum selesai, kan tambah pusing panjang kita. makin Betul. pusing. Sehingga di kontrak kita masukkan mau selesai dalam ranah non litigasi Ya. ataupun litigasi, mau selesainya cepat atau lambat, maka success fee itu harus cair. Disitulah marwah kita, disitulah nilai penghormatan kita terhadap profesi advokat. Tidak Ya. hanya melihat panjangnya perkara terus Ya. kemudian fee-nya juga panjang, enggak. Oke. Dengan gerakan mediasi yang di luar prosedur acara peradilan yang sangat lama, saya bilang sangat lama dan berbelit-belit, tetapi dengan prosedur mediasi yang kemudian kita sepakati bersama terkait dengan tata caranya, Betul. hal-hal yang mungkin ya terkadang memang kita lihat sedikit melenceng dari kepastian hukum, asalkan Ya. ada keadilan dan kemanfaatan itu, why not, Bang Iwan? Betul. Artinya kan memang mediasi ini ya salah satu solusi yang bagi yang memang ingin cepat selesai ya. Betul. Cuman kan kadang-kadang kan perspektifnya masyarakat nih terhadap mediasi itu kadang-kadang itu tadi ya Bang Iya, Awit ya. iya. Masih formalitas, kemudian dianggap ini Hanya tidak ada di dalam di pengadilan. pengadilan. Kemudian Iya. mediasi di pengadilan pun kan Bang seringkali gagal karena juga para pihak nih nggak terlalu paham proses mediasi ini. Betul. Entah karena dipandang kesepakatannya yang kurang kuat kah, misalnya harus hakim yang memutus seperti itu. Iya. Ya, atau ada kepuasan yang lain gitu mungkin kalau sampai diputus hakim Iya. di pengadilan begitu ya. Itulah perspektif yang harus Betul. bisa kita geser. Artinya kita tidak bisa merubah secara seketika, Oke. tetapi kita geser bahwa dengan prosedur mediasi di luar pengadilan. Oke. Nah, jadi kalau di kantor kami, Bang Iwan, Ya. kalau untuk perkara perdata, bahkan pidana sekalipun, yang itu terkait dengan mungkin delik aduan, Iya. kita mewakili kepentingan hukum klien. Iya. Sebelum kita menempuh upaya hukum gugatan Ya. atau pidana, sebelum kita bergerak ke Iya. langkah laporan polisi, Hmm. kita berupaya memediasikan. Mediasi dulu Bang ya. Memediasikan kepentingan hukum klien kami dengan Iya. pihak yang diduga akan menjadi lawannya. Oke, berarti Abang datang sebagai pihak yang menegosiasikan ini ya, perkara ini bisa cepat selesai lebih awal begitu ya. Pada prinsipnya Atau tetap bagaimana? seperti advokat, Bang Iwan. Seperti Kita advokat. harus ada surat kuasa. Oke. Terus kemudian yang kami lakukan, kami undang dari pihak lawan, potensi Oke. lawan ke kantor kami. Oh, Terus kemudian kita baik. negosiasikan. Kan kalau mediasi kan harus ada bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga, betul. Tapi Iya, iya. justru ilmu-ilmu mediator saya terapkan di situ, Bang Iwan. Oke. Saya juga edukasi Iya, iya. lawan. Betul. Bapak, Ibu, ini kalau makin berkepanjangan, mohon maaf nih. Satu, waktu pasti terkuras habis. Betul. Biaya pasti mengikuti. Dan Betul. ketiga, mau sampai kapan memelihara perkara? Bahkan kalau pakai lawyer lawan pun, ada kuasa hukum dari lawan, langsung saya edukasi depan kliennya. Kan nggak masalah. Betul, Namanya betul. edukasi, Oke. sepanjang saya tidak mencampuri urusan internal mereka. betul Bang, betul Bang. Nah Bang, ini ya. juga kadang gini nih, kita kalau ada kasus begitu ya, teman-teman di kantor hukum banyak cerita lah. Oke. Gimana Bang Iwan misalnya katanya untuk menimbang sebuah perkara itu baiknya kita tekankan pendekatan mediasinya atau Ya. kelitigasinya. Gimana cara ngebaca peluangnya Bang? Jadi tergantung posisi kita mewakili kepentingan hukum klien selaku apa. Kalau memang perkara itu datang ke kita sudah jalan litigasi, Iya, ya iya, kan? iya. Kan kadang ada pencari keadilan itu atau klien itu jalani dulu proses Iya. litigasi. Betul. Nah, kemudian dia mau nggak mau kita harus ikuti dulu proses litigasi yang sudah berjalan. Iya. Tetapi di tengah-tengah proses litigasi yang berjalan, Betul. kita lakukan pendekatan, kita lakukan upaya hukum mediasi. Kan Iya. bisa Bang Iwan, Iya, mediasi iya. secara sukarela. Betul, Nah, betul, proses betul. sedang berjalan, betul. misal perkara perdata, kemudian kita mediasi secara sukarela. Betul. Bisa juga dalam perkara pidana kita lakukan RJ. RJ. Nah, kita lakukan RJ. Apa itu Bang RJ? Biar Ah. teman-teman rekan-rekan mediator juga tahu nih istilah-istilahnya. Abang nih RJ ini apa? RJ itu bisa Nanti kita dibilang- kasih definisi di Ya, sini Bang. RJ, Restoratif Restoratif Justice. Justice, oke. Nah, artinya upaya hukum suatu Betul. langkah untuk menyelesaikan Ya. perkara dengan mengedepankan kepentingan para pihak. Kepentingan para pihak. Jadi Kita sebenarnya- mengesampingkan dulu salah dan benarnya, Oke. tetapi bagaimana kepentingan para pihak bisa terakomodir Iya, dan tentunya iya. pemulihan hubungan, Bang Iwan. Betul, Siapa sih yang betul. punya musuh di negara kita? Betul Di sekali. dunia ini siapa sih yang punya musuh? Gitu, Bang Iwan. Betul Nah, sekali. gitu. Oke, berarti setiap kasus itu apapun jenisnya sebenarnya masih bisa saja ada peluang mediasi. Bahkan Nah, Bang Awit Siap. di beberapa daerah begitu yang memang mereka sudah punya sistem mediasi. Biasanya masyarakat adat Bang Awit, Betul. mereka itu punya. Bahkan semua
untuk kasus-kasus pidana pun Betul. ini ada bisa dimediasi Bang Awit. Betul. Dan mungkin kita juga dengan pendekatan restoratif justice tadi Bang, saya tidak tahu sampai Ya, mana itu restoratif justice bisa diterapkan, apakah hanya untuk perkara anak begitu atau memang semua bisa begitu kan? Pada prinsipnya, ini menurut pandangan saya semua bisa. Semua bisa. Contoh terkait perkara korupsi, perkara korupsi kok ada RJ? Ada RJ gimana tuh Jadi kan Bang? jadi question mark kan? Nah, Betul, jadi tanda betul. tanya yang besar Betul. juga kan? Nah, Betul. ketika mungkin kita menemui klien dan dia sadar betul bahwa mohon maaf dia Iya. mungkin sudah mengaku ke kita melakukan suatu tindak pidana, Iya. kemudian dia bersungguh-sungguh ingin mengakui kesalahannya, Iya. kemudian ingin betul-betul apa ya bisa dibilang ya memperoleh putusan yang berkeadilan. Iya, iya. Maka ketika ada penghitungan kerugian keuangan negara, proses itu sudah berjalan, iya kan? Titipkan saja Iya, iya, uang iya. itu kepada jaksa penuntut umum. Iya. Misal diduga merugikan keuangan negara 500 juta misal. Iya, betul. Nah, tetapi dalam posisi klien, wah sebenarnya saya nggak pakai 500 Pak. Wah. Saya tuh jujur waktu itu menyalahgunakan itu kurang lebih 300. Ya Oke, sudah, oke. diakui di dalam persidangan dan sebelum divonis majelis titipkan uang itu, titipan. Iya, iya, iya. Titipan kepada jaksa penuntut umum. Iya. Paling tidak apa Pak Iwan? Oke. Bang Iwan di situ. Hakim dan jaksa melihat, oh betul, ini seorang terdakwa ini jujur mau mengakui Jujur, kesalahannya. betul. Terus kemudian dia buka sebenarnya yang melakukan kerugian keuangan negara itu siapa. Nah, di sini otomatis dia akan dianggap sebagai terdakwa yang tidak berbelit-belit, terdakwa yang kooperatif, Iya, iya, iya. tidak Kooperatif, ya. menghalang-halangi jalannya persidangan. Betul sekali. Nah, biasanya dengan model seperti itu, maka akan membuat hakim pun menilai karena ada kesungguhan dan dia bertobat, Iya. maka putusannya biasanya cenderung lebih ringan. Setidaknya diringankan. Setidaknya diringankan. Saya bilang tidak selalu ya, Iya, iya, tetapi iya. berdasarkan beberapa pengalaman kami setidaknya jauh lebih ringan daripada terdakwa-terdakwa yang sungguh sangat berbelit-belit sekalipun Betul. bukti permulaan sudah cukup. Sudah cukup. Ya, dalam Oke. acara pidana kan memang ada asas praduga tak bersalah. Betul, betul. Presumption of innocence. Nah, di sini kita mainkan. Ya memang saya tidak bersalah 500. Oh. Saya yang 300. Nah, Iya, enggak apa-apa. iya, Enggak iya. apa-apa. Jalankan Jadi, aja. Betul, Betul. betul sekali. Oke, luar biasa sekali nih ya sharing kita Bang Awit. Ya. Terakhir nih buat Wah, rekan-rekan mediator, Ya. kira-kira pesan begitu buat rekan-rekan mediator yang juga punya profesi advokat. Ini karena banyak Bang Awit sendiri nih alumni kita. Ya, alumni angkatan MN. berapa ya? Bang Angkatan Awit ya? 17. 17. Gosipnya waktu itu sebagai peserta nilai tertinggi. Wah iya, ini nilai tertinggi, luar biasa ini Bang Awit ini. Oke, apa Bang pesan-pesannya buat rekan-rekan di luar sana Bang? Nah, buat rekan-rekan yang sesama advokat, jangan lupa bahwa harus selalu menghembuskan nilai-nilai kedamaian. Betul. Karena sejatinya uang yang kita peroleh, uang yang kita kejar tidak akan barokah kalau ternyata memang kita tidak memperolehnya secara halal. Itu satu. Yang kedua, bagi rekan-rekan mediator juga jangan ragu, harus selalu menghembuskan, menularkan nafas-nafas perdamaian. Kan padahal negara kita kan filosofinya bangsa kita itu kan Pancasila, sungguh sila sangat- keempat. Sila keempat itu filosofi negara kita, di sila keempat itu ideologi negara kita, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Harus selalu musyawarah. Betul. Nah, demi apa? Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Wah, merdeka. gitu, Pak Iwan. Oke, kan? Ya, sepertinya berakhir nih Wah, Bang Awit. nggak Sesi kerasa nih, kita Bang Iwan. nggak Nggak kerasa. Nggak apa-apa ya, nanti kita sambung lagi kalau ada kesempatan Boleh, yang lain. boleh, Kalau misalnya boleh. ada rekan-rekan yang mau ngobrol langsung sama Bang Awit atau tanya-tanya, boleh nanti kita bikin konten lagi Bang Awit Boleh, ya, jawab, boleh. jawab komentarnya di bawah. Siap, siap. Oke, makasih banyak Bang Awit Siap. sebelumnya. Wah, salamnya gini aja ya. Salam gini aja. Sampai ketemu. Baik, sampai sini dulu rekan-rekan mediator semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam mediator, salam damai dan harmoni.